Terima kasih. Di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Wow, sudah banyak. Ronald Hutahuruk. Apa kabar Ronald? Oh, Ibu Gembala Sandra Pandey juga gabung. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Ibu Jin Mailo Or Shalom. Saudara yang dikasih Tuhan, sudahkah Anda tahu bahwa perkataan jangan takut, don't be afraid, fear not, itu tertulis dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu sebanyak 365 kali tertulis jangan takut. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Tuhan peduli atas kita. Tuhan peduli atas keadaan kita. Tuhan peduli atas kekhawatiran kita. Dan Tuhan peduli atas keadaan kita. Tetapi yang Tuhan maksud adalah jangan sampai ketakutan kita melebihi daripada iman kita. Ketakutan kita jangan sampai melebihi pengharapan kita di dalam Kristus. Ada amin saudaraku yang sampai di sini? Ya. Pastor Fendi Tamtomo, selamat bergabung Pastor. Haleluya. Suatu ketika ada seorang ibu datang ke gereja di mana saya memimpin ibadah. Ibu itu menyampaikan satu statement karena menjelang Natal waktu itu. Beliau bilang begini, Pak Abraham, kami minta izin bahwa bulan ini Desember di Natal terutama saya tidak bisa hadir di gereja merayakan Natal. Saya tanya kenapa? Dia bilang begini, saya takut sekali dengan target-target yang diberikan perusahaan menjadi beban saya sebagai seorang manajer marketing tidak tercapai. Saya sebagai seorang ibu dan saya adalah tulang punggung keluarga dengan satu suami dan 4 anak harus berjuang. Seandainya tidak bisa memenuhi target daripada apa yang diberikan perusahaan, tentu saya akan tergeser, bahkan tidak menutup kemungkinan saya kehilangan pekerjaan. Sebagai hamba Tuhan tentu saya mengajak ibu ini dengan pengerja yang lain untuk berdoa. Berharap kepada Tuhan semua ketakutan, semua daripada kegalauan hatinya, saya harap dibawa kepada Tuhan. Dan saya ingat sekali karena kejadiannya ini sudah hampir 8 tahun yang lalu, saya mengajak ibu ini untuk membaca satu ayat. Dan ternyata ayat itu sama ibu ini dijadikan pegangan yang luar biasa atas hidupnya. Terambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Ayat ini memberikan kekuatan, membuat gairah yang luar biasa, sehingga ketakutan tidak membuat kita lemah. Tapi dalam Tuhan kita mendapatkan pengharapan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yesaya 41 ayat 10 saya bacakan buat ibu ini, berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ibu ini amin dan menitikkan air mata. Oh, ada ya ayat seperti ini. Oh ya, Tuhan peduli atas kita. Ingat, kalau Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang menutupnya. Kalau Tuhan yang memulai, Tuhan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Ketika Tuhan yang buka jalan, tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut sebab aku yang menyertai engkau. Jadi saya mau ingatkan Bapak Ibu saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang menyertai saudara bukan semata-mata saudaramu atau suamimu atau istrimu yang di sampingmu, tidak.
Orang yang takut akan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, setiap langkahnya dibimbing oleh Tuhan, setiap langkahnya disertai oleh Tuhan, setiap usahanya diberkati oleh Tuhan, bahkan setiap tutur katanya ada perkataan-perkataan yang mengandung kuasa karena Tuhan ada di dalamnya. Haleluya, yang setuju katakan amin. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau kemenangan. Jadi blueprint Tuhan atas kita sesungguhnya kemenangan. Blueprint Tuhan atas kita adalah sukacita, pencapaian. Satu tujuan, satu destiny yang ada di mana Allah membimbing kita. Tentu yang selaras dengan kehendak Tuhan. Hari ini mungkin engkau merasa gagal. Hari ini mungkin engkau merasa mengalami tekanan sehingga engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini mungkin engkau merasa, Pak, COVID ini membuat kami hilang arah, hilang akal, hilang ide segala macam. Dengar baik, ada Tuhan yang menuntun saudara. Ada Tuhan yang akan meneguhkan kita. Ada Tuhan yang membuat kita bergairah karena Dia menjanjikan kita untuk membawa kita kepada kemenangan. Ayo opa, oma, tante, kakak, adik yang hari ini ikut live Facebook ini bersama dengan saya, dan ada teman di sebelahnya bilang begini, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya desain kemenangan atas kita. Yang Tuhan rancangkan atas kita adalah rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan kecelakaan. Amin. Ya. Tetapi ketakutan terkadang begitu hebat menimpa kita. Orang yang kita kasihi tiba-tiba dipanggil Tuhan. Saya dapat WA saudaraku dari sahabat saya, bahwa satu hari sahabatnya dia 3 orang dipanggil Tuhan. Saya sampaikan, ya Pak, situasinya memang sedemikian miris menurut mata manusia. Tetapi kalau Tuhan ada di pihak kita, di izinnya kita tetap ada. Percayalah bahwa Tuhan belum selesai dengan kita, dan masih ada rencana-rencana yang indah yang akan Tuhan berikan atas kita. Jangan takut, Tuhan ada rencana yang indah atas kita. Haleluya. Bahkan pemazmur dalam Mazmur 91 mengatakan, walau 1000 orang rebah di sisi kirimu dan selaksa di sebelah kananmu, engkau hanya menontonnya, engkau hanya melihatnya. Bahkan Mazmur 91 ayat 14 berkata demikian, sungguh hatinya melekat kepadaku, hati kita melekat kepada Tuhan, iman kita hanya tertuju kepada Tuhan. Tuhan berkata selanjutnya, maka aku akan membentenginya, aku akan menudungi, akan meluputkan dari segala bencana. Bahkan setiap teriakan kita dalam kesesakan, Tuhan tolong, Tuhan jawab. Mazmur 91 itu 16 berkata, dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia. Bahkan kemuliaan, kekuatan, kesehatan yang datang daripada Tuhan akan diberikan kepada kita. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bahas malam hari ini pembahasan kita di dalam Kisah Para Rasul. Sekali lagi, Bapak Ibu yang belum share, silahkan share siaran ini, live ini, biar banyak orang boleh dimenangkan, banyak orang boleh mendapatkan penghiburan karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita lihat yuk Kisah Para Rasul ayat pasal 27 ayat yang ke-21. Ini panjang pembacaannya, tapi nggak saya baca semua. Nanti kita ambil intisarinya, karena kita waktu 20 menit mendatang saya akan berikan 3 kunci kemenangan bagaimana kita menghadapi rasa takut. Kisah Para Rasul 27-21 berkata demikian dan seterusnya. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan. Saya ulang sekali lagi, tidak makan. Ini bukan puasa, tapi terpaksa puasa. Karena Paulus dengan rombongannya 14 hari terombang-ambing tengah lautan. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta,
kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Ayat 22, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ayat 23, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebenarnya perjalanan daripada Paulus dengan orang-orang yang ada di dalam kapal itu adalah perjalanan yang menolak kehendak Tuhan. Tetapi itu tidak selalu disesali oleh seorang Paulus. Dia ingatkan kepada semua yang dalam kapal itu bahwa dalam situasi sulit pun Tuhan tetap menjaga mereka. Dan sama dengan kita malam hari ini, siapapun saudara, sekalipun dalam keadaan sulit, biduk bahtera pekerjaan saudara diombang-ambingkan oleh angin kian kemari, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap ada buat kita. Dan Tuhan tetap menjaga kita. Nah, saudaraku, ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Paulus saat berada di dalam badai yang menerpa buritan kapal yang hancur berantakan, diterpa gelombang badai 14 hari lamanya, tanpa makan, tanpa minum. Ia terombang-ambing di laut Adria, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Ia lapar, ia haus, bisa kedinginan, bahkan dia bisa direndam oleh air laut. Ada kekhawatiran dari mereka, ada ketakutan yang luar biasa. Tetapi yang luar biasa, Paulus berdiri mengajarkan kebenaran di tengah-tengah ketakutan. Saat menghadapi badai, gelombang, dan kesulitan dalam hidup, kebenaran itu bagaikan sauh yang dapat melabuhkan Anda pada batu stabilitas. Tuhan adalah batu karang yang kuat sebagai pengharapan yang kokoh atas kehidupan kita. Anda harus tinggal tenang di dalam Yesus Tuhan. Nah, seperti apa yang dialami Paulus, ayo kita belajar malam hari ini dalam Kisah Para Rasul. Bila mana kita menghadapi ketakutan, bila mana ketakutan menghimpit kita, menekan kita, seolah-olah membuat kita tidak bisa bergerak apapun juga, ada 3 poin yang mau saya sampaikan buat saudara. Yang pertama, yuk kita buka Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Kebenaran yang pertama, saudaraku, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang tinggal dalam Tuhan, ketakutan tidak akan pernah membuat kita lemah. Kenapa? Kebenaran yang pertama, di dalam ketakutan sesungguhnya Allah senantiasa menyertai kita. Di dalam hidup ini, Allah senantiasa ada bersama dengan kita. Allah yang aku sembah mengirimkan malaikatnya menyertai kita. Artinya hari ini mungkin pandemi boleh ada, bahkan Indonesia pecah rekor 54.000 orang. Bukan hanya Jawa dan Bali, tetapi di daerah-daerah mulai banyak lagi pandemi, varian baru yang cukup mengerikan, merajalela. Tapi dengar baik, pengertian kebenaran malam hari ini yang pertama dalam Back to the Bible, Allah tetap menyertai saudara dan saya. Yang setuju kanan kiri, opa, oma, tante, kakak, adik, suami, istri bilang begini, Allah tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Allah justru tetap menyertai kita. Yang setuju katakan haleluya. Mungkin engkau harus work from home. Mungkin engkau harus menghindari pertemuan-pertemuan bisnismu. Mungkin engkau mengalami koreksi pencapaian daripada target-target yang telah engkau canangkan.
Mungkin usaha, dagang, bisnis, marketingmu tidak tercapai. Dengar baik. Manusia mungkin tidak peduli, tetapi Tuhan peduli. Dan saya mau katakan sekali lagi, fear not. Kenapa? Karena Allah senantiasa beserta dengan kita. Allah tetap menyertai kita. Dengar hamba Tuhan, siapapun Anda, apapun panggilanmu sebagai hamba Tuhan, Tuhan tetap menyertai kita. Engkau yang di sekuler, dengar baik. Tuhan menyertai pekerjaanmu. Pak, Bu, Opa, Oma, Tante, adik semua dengar baik. Selama Tuhan ada atas hidup kita, Anda tidak akan pernah kehilangan apa-apa. Selama Tuhan ada atas hidup kita, it's okay kita kehilangan pekerjaan, it's okay kita kehilangan jam-jam pertemuan meeting kita. Selama Tuhan ada atas hidup kita, segala sesuatunya Dia bisa pulihkan. Selama Tuhan atas hidup kita, segala sesuatunya bisa Tuhan limpahkan atas kita. Selama Tuhan ada atas hidup kita, mujizat masih tersedia buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan menyertai kita. Ada penyertaan Tuhan. Loh, saudaraku ini dikasihi Tuhan. Berapa banyak orang sekarang mengalami degradasi iman. Berapa banyak orang mengalami degradasi semangat. Karena keadaan dan situasi. Sekali lagi sebagai hamba Tuhan saya tegaskan. Tuhan menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Poin yang kedua, kebenaran yang kedua, saya mau sampaikan buat saudara. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 27, ayat yang ke-24. Stefani, Abednego, saya berdoa supaya sekeluarga semuanya lekas, sembuh, pulih, sehat, luar biasa. Kisah Para Rasul 27-24 berkata demikian. Dan ia berkata, jangan takut, fear not. Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karena Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Kebenaran yang kedua saudaraku adalah bahwa Allah membela tujuannya atas hidup kita. Amen. Beberapa bulan yang lalu dalam Back to the Bible ini, saya sampaikan buat saudara semuanya bahwa setiap orang punya panggilan, setiap orang punya destiny ilahi, semua orang punya tujuan, di mana tujuan itu adalah dikawal oleh Tuhan. Dan ingat, calling dan tujuan kita yang selaras dengan kehendak Tuhan, Tuhan bertanggung jawab mengantarkan kita sampai kepada tujuan ilahi. Yang setuju katakan amin. Sakit, penyakit tidak membuat kita gagal. Keuangan yang sulit tidak membuat kita gagal. Larangan-larangan ibadah tidak membuat kita surut. Karena apa? Tujuan Allah harus digenapi atas hidup kita. Tujuan Allah pasti akan dikawal oleh Tuhan. Tujuan Allah atas hidup kita akan diantarkan oleh Tuhan. Memang jalannya tidak mulus. Memang kita tidak sedang ada di highway tanpa ada halangan. Saya berulang-ulang sampaikan di media ini. Orang benar, orang hebat, orang Kristen, seorang pendoa, seorang pembicara, seorang pendeta, seorang pengusaha Kristen tidak akan pernah bebas dari masalah. Tapi masalah kalau diizinkan terjadi, itu membuat kita dewasa, membuat kita kuat, membuat kita semakin berharap hanya kepada Tuhan. Dan kita tidak takut lagi seperti Paulus tidak takut karena dia harus menghadap raja. Sama dengan kita, tugas kita belum selesai. Dan kita akan dikawal Tuhan sampai pada kesudahannya. Sehingga Tuhan berkata, cukup anakku. Dan perkenanan Tuhan sempurna turun atas kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Oh, Ibu Pendeta Eva dari Kemi Manado bergabung. Shalom Ibu Pendeta. Amin. Ya. Jangan takut Paulus.
engkau harus menghadap kaisar, yang sesungguhnya oleh karena karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Ternyata saudaraku, penghiburan Tuhan bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. Kalau Anda mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, kalau Anda mendapatkan penghiburan daripada Tuhan, kalau Anda mendapatkan keteguhan daripada Tuhan, saudara bagikan buat orang lain. Saudara sampaikan buat orang lain. Karena banyak orang di luar sana mengalami ketakutan. Banyak orang di luar sana mengalami tekanan demi tekanan, depresi demi depresi. Kalau Anda mendapatkan jawaban daripada Tuhan, kalau Anda mendapatkan guidance surga, bagikan buat orang lain. Betul? Amin. Bagaimana Anda keluar dari krisis pandemi, bagaimana Anda disembuhkan Tuhan dari COVID-19, bagaimana Anda bisa melupakan orang-orang yang mencibir, mencaci, membenci kita. Haleluya. Ayo Bapak Ibu, opa, oma, om, tante, kita menjadi orang Kristen yang memberikan influence yang positif. Kita membawa dampak, membawa impact, membawa aura ilahi di lingkungan kita. Sehingga berita sukacita bukan hanya kita nikmati, bukan hanya kita kuasai sendiri, tapi kita bagikan di banyak orang. Kalau Anda sudah dibebaskan oleh Tuhan dari rasa takut, Anda bagikan buat orang lain. Makanya sekali lagi, kalau Anda belum share, silakan Anda share. Biar banyak orang mengalami pembebasan, banyak orang mengalami keteduhan, bahkan banyak orang bisa punya waktu yang baik untuk menata, menghidupi, bahkan berharap hanya kepada Tuhan. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Haleluya. Glory to God. Bagaimana Pak kebenaran yang ketiga? Sehingga kita boleh berkata fear not. Jangan takut. Yang ketiga adalah, ayo kita baca dalam Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-27 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 27 ayat ke-25. Sebab itu tabahkanlah hatimu. Kasih underline perkataan tabah. Saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semua pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Jadi kebenaran yang ketiga ialah, saudara, indikasi Tuhan Yesus Kristus, Allah akan melakukan seperti yang ia janjikan kepada kita. Dengan kata lain, Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita tinggikan, adalah Allah yang tidak pernah berdusta dengan firman. Allah yang kita sembah, Allah yang kita tinggikan, adalah Allah yang tidak pernah kekurangan cara untuk menggenapi janji-janji firman-Nya. Kalau Alkitab mengatakan 365 kali berkata fear not, jangan takut, firman itu pasti akan digenapi atas saudara dan saya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Ya, Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang ada buat kita. Kenapa saya katakan program ini Back to the Bible? Biarlah firman yang menguatkan kita, biarlah firman yang menegur kita, biarlah firman yang menguatkan otot-otot rohani kita. Ayolah Bapak Ibu, semua yang ikut Back to the Bible malam hari ini, nggak usah lagi kita mengintertain ketakutan kita. Gak usah lagi kita lebay menambah-nambahkan situasi seolah-olah sekadar cuma mencekam. Enggak. Ada Tuhan, ada Allah, ada Yesus yang senantiasa peduli atas saudara. Tidak pernah diizinkan sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Tidak pernah sekalipun kita dibiarkan jatuh terjerembab. Karena apa? Karena kebenaran yang ketiga mengingatkan kita, Allah akan melakukan seperti yang Ia janjikan. Kalau orang menakut-nakutin kita, kalau orang mengintimidasi kita dengan kegagalan,
dengan perkataan-perkataan yang sia-sia. Saudara berkatakan, oh firman-Nya berkata, dibuatnya aku naik bukan turun. Betul? Kalau orang bilang cuma begini, semuanya tidak mungkin terjadi sesuai dengan doamu, perkataanmu sia-sia. Dengar baik, firman Tuhan dalam Matius pasal 16 ayat 19 berkata apa? Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang engkau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Dengan kata lain, oleh firman Tuhan kita dikuatkan, diteguhkan, bahkan punya kuasa. Jadi alasan apa kita takut? Kalau orang berkata, waduh bisnismu hancur, oh usahamu hancur, saudara jangan takut. Firman-Nya berkata, tangan Tuhan yang perkasa dengan tangan kanannya akan membawa kita kepada atau menuju kepada kemenangan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Mungkin hari ini kita belum dapat jawaban. Mungkin hari ini kita belum melihat anugerah, pertolongan, dan mujizat terjadi. Ingat, Tuhan berkata, Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Hari ini kita boleh menangis. Hari ini kita boleh gagal. Hari ini kita boleh berurai air mata. Tapi hari esok kita punya pengharapan. Hari esok kita punya jawaban. Hari esok ada sukacita. Yang setuju katakan haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, badai bisa merintangi jalan yang hendak kita lalui, namun tidak akan pernah dapat menyembunyikan wajah dan iman kita dari pertolongan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, badai bisa merintangi jalan yang hendak kita lalui. Tapi dengar baik, namun tidak akan pernah dapat menyembunyikan wajah kita dari perhatian dan pertolongan Tuhan. Sebab Tuhan peduli atas kita. Sebab Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Sebab Tuhan tahu adalah orang-orang yang berharap kepadanya akan diberikan pertolongan secara luar biasa. Haleluya. Satu ayat terakhir buat renungan malam hari ini. 1 Petrus 3 ayat yang ke-14. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Tetapi 1 Petrus 3 ayat yang ke-14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran. Saya ulangi sekali lagi ya. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Ternyata dalam ketakutan tetap Tuhan memberikan penghiburan. Dalam ketakutan tetap Tuhan memberikan pengharapan. Dalam ketakutan Tuhan tetap memberikan jawaban. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Janganlah gentar. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Apa yang membuat Anda takut hari-hari ini? Apa yang membuat kita lemah hari-hari ini? Apa yang membuat kita hari-hari ini tidak bergairah lagi? Sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan, ada Allah yang bersama dengan saudara. Amen. Ada Tuhan yang bersama dengan saudara. Ada Allah yang Immanuel itu, yang masterpiece of shalom itu, ada atas hidup kita semuanya. Amin. Sering dikasihi Tuhan. Tatap masa depan kita. Ayo, awali langkahmu mulai saat ini dengan pengharapan, iman, dan keteguhan. Sekali lagi, Dia yang berfirman adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Dia yang berfirman adalah Allah yang memegang janji kebenarannya. Dia yang berfirman tepat pada waktunya akan menggenapi firman itu atas hidup saudara. Saya tahu banyak di antara kita mengalami kelemahan, mungkin mengalami sakit, bahkan COVID yang melanda kita.
Sebagai hamba Allah, saya mau katakan, mujizat itu masih ada. Kesembuhan itu tetap ada. Mujizat masih tersedia bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lipat tangan saudara. Arahkan iman dan pengharapanmu kepada Tuhan. Tuhan ada buat kita. Yuk tundukkan kepala. Sebab Injil Yohanes mengingatkan kita. Barang siapa yang datang kepadaku, sekali-kali tidak akan pernah aku buang. Barang siapa mengetuk pintu, pintu akan dibukakan. Barang siapa mencari Tuhan, Tuhan akan kita dapatkan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan buat penghiburan, kebenaran, teguran-teguran firman-Mu malam hari ini dalam acara Back to the Bible. Biarlah firman itu tidak hanya berhenti kami dengar, tidak hanya cukup kami aminkan, tetapi firman itu hidup atas hidup kami. Kami hidupi firman itu dalam keseharian kami, atas gaya hidup kami, atas pelayanan kami, atas bisnis usaha kami, atas keluarga kami. Sehingga firman itu yang memimpin hidup kami, yang membebaskan kami dari ketakutan, yang membebaskan kami dari tekanan, tetapi kelegaan dan campur tangan Tuhan sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan. Ada di antara kami yang mengalami sakit hari-hari ini, kelemahan tubuh, baik sakit yang biasa ataupun dalam posisi kami dalam pemulihan dan kesembuhan, bahkan isolasi mandiri karena pandemi COVID-19. Bapa, dalam nama-Mu, kalau Lazarus yang mati Engkau bangkitkan, orang yang lumpuh Engkau buat berjalan, yang buta melihat, tuli mendengar. Saat ini dengan kuasa yang sama, Yesus yang dari Nazaret itu, hamba sampaikan, jamah dan ulurkan tangan-Mu buat yang sakit apapun juga. Di dalam nama Yesus, berikan kesembuhan, berikan kekuatan, berikan pengharapan, dan mukjizat kesembuhan Engkau berikan atas kami. Kami yang lemah secara fisik, kami yang lemah karena iman, Tuhan, sendengkan telinga-Mu atas doa-doa kami. Biarlah kami boleh memperoleh jawaban-jawaban doa, sehingga kami boleh tetap bergairah di dalam Tuhan dan kuat menatap masa depan, bukan karena kekuatan kami, karena Tuhan yang menolong kami. Dan pergumulan kami yang lainnya Engkau Maha tahu, Engkau Maha bisa. Berikan jawaban atas kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu. Kami datang bukan dengan tangan hampa. Banyak di antara kami datang kepadamu membawa persembahan. Tuhan, terima persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas pemeliharaan-Mu, berkat dan kelimpahan yang Kau berikan atas kami. Kami bawa persembahan kami dengan sikap hati, sikap tubuh yang benar, sehingga Tuhan dipermuliakan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhirinya, biarlah damai sejahtera Allah, sukacita Tuhan di dalam nama Yesus Kristus limpah atas kami, dan di dalam nama Yesus kami diberkati. Sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan milik saudara, sukacita milik saudara, kemenangan milik kita semuanya. Salam dari Denver, Colorado. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.